Abu Nawas dan pelajaran ekonomi untuk para pedagang. Suatu hari, di sebuah kota yang ramai di negeri Abbasiyah, Abu Nawas berjalan melewati pasar. Ia melihat para pedagang sibuk menawarkan dagangannya dengan suara lantang, menarik perhatian pembeli dengan berbagai cara. Beberapa pedagang tampak jujur, sementara yang lain menggunakan trik untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Abu Nawas, yang dikenal sebagai sosok cerdik dan penuh hikmah, memperhatikan dengan seksama bagaimana ekonomi di pasar itu berjalan. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pedagang kain yang memasang harga sangat tinggi. Setiap kali ada pembeli bertanya, pedagang itu menaikkan harga lebih dari 2 kali lipat dan kemudian berpura-pura memberi diskon besar agar terlihat murah. Abu Nawas tersenyum dan mendekatinya. "Assalamualaikum, wahai pedagang kain. Mengapa engkau menjual barang dengan cara seperti ini?" tanya Abu Nawas. Pedagang itu menjawab, "Wahai Abu Nawas, begitulah cara berdagang. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa mendapat keuntungan besar?" Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, "Aku ingin membeli kain terbaikmu, tetapi aku akan membayarnya besok setelah aku menjual sesuatu di pasar." Pedagang itu menyetujui, dan Abu Nawas pun pergi. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar, membawa beberapa lembar kertas dan pena. Di hadapan lapak pedagang kain itu, Abu Nawas mulai menawarkan sesuatu kepada para pelanggan yang lewat. "Wahai orang-orang, siapa yang ingin membeli rahasia dagang dari Abu Nawas? Dengan beberapa koin saja, kalian bisa mendapatkan pelajaran berharga tentang cara berjualan yang lebih menguntungkan." Serunya, orang-orang pun mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang akan diajarkan Abu Nawas. Pedagang-pedagang lain ikut mendekat, berharap mendapatkan ilmu yang bisa meningkatkan keuntungan mereka. Abu Nawas lalu berkata, "Ketahuilah, dalam perdagangan, ada 3 prinsip utama agar dagangan kalian laris dan berkah. Pertama, kejujuran. Jika kalian menipu pelanggan, mereka mungkin akan membeli sekali, tetapi tidak akan kembali. Kedua, harga yang adil. Jika kalian menetapkan harga terlalu tinggi, pelanggan akan mencari pedagang lain. Ketiga, layanan yang baik. Pembeli lebih suka berdagang dengan orang yang ramah dan sopan." Para pedagang mulai berpikir. Beberapa dari mereka merasa tertampar, terutama pedagang kain yang kemarin menaikkan harga seenaknya. Salah satu pedagang bertanya, "Tapi bagaimana kami bisa mendapat untung besar jika tidak menaikkan harga tinggi?" Abu Nawas tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi biji-bijian. "Perhatikan biji ini. Jika seorang petani menanamnya dengan benar, menyiraminya, dan merawatnya dengan baik, maka ia akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah berkali-kali lipat. Tetapi jika ia ingin untung cepat dan menjual bijinya tanpa menanamnya, maka ia hanya akan mendapat keuntungan sekali. Begitu pula dalam berdagang. Jika kalian membangun kepercayaan dengan pelanggan, mereka akan terus kembali dan membawa pelanggan baru." Orang-orang mulai berbisik, menyadari bahwa selama ini mereka hanya mencari keuntungan sesaat tanpa memikirkan jangka panjang. Pedagang kain yang kemarin menaikkan harga pun mengangguk-angguk, merasa telah belajar sesuatu yang berharga. Melihat para pedagang mulai memahami pelajarannya, Abu Nawas berkata, "Nah, siapa yang ingin membeli pelajaran ini dengan beberapa koin?" Semua pedagang tertawa, dan beberapa dari mereka dengan sukarela memberikan koin kepada Abu Nawas, menganggap itu sebagai pembayaran atas ilmu yang telah ia berikan. Bahkan, pedagang kain yang kemarin menipunya pun ikut memberikan koin sebagai tanda terima kasih. Abu Nawas pun tersenyum, mengambil kain yang ia pesan kemarin, dan pergi dari pasar dengan langkah ringan. Meninggalkan para pedagang yang kini mulai memahami pentingnya kejujuran dan strategi ekonomi dalam berdagang. Setelah meninggalkan pasar, Abu Nawas berjalan melewati lorong-lorong kota yang sempit. Ia masih tersenyum sendiri, mengingat betapa mudahnya manusia tergoda oleh keuntungan sesaat tanpa berpikir panjang. Namun, ia belum selesai. Masih ada satu hal yang mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar. Kali ini, ia datang dengan cara yang berbeda. Ia mengenakan pakaian lusuh, seperti seorang fakir yang membutuhkan bantuan. Ia mendekati lapak seorang pedagang makanan yang terkenal di pasar itu karena sering menjual dengan harga tinggi. "Wahai tuan, aku lapar, tetapi aku tidak memiliki cukup uang. Bisakah engkau memberiku sedikit makanan dengan harga yang lebih murah?" tanyanya dengan suara rendah. Pedagang itu mendengus. "Jika engkau tidak punya uang, pergilah. Aku berdagang, bukan beramal," katanya dengan ketus. Abu Nawas mengangguk dan pergi. Ia lalu mendekati pedagang lain yang menjual makanan dengan harga yang lebih wajar.
Dengan ramah, pedagang ini berkata, "Ambillah, Abu Nawas. Jika kau tidak bisa membayar hari ini, bayarlah lain waktu atau doakan saja keberkahan untukku." Abu Nawas menerima makanan itu dengan senyum dan berterima kasih. Setelah kenyang, ia berdiri di tengah pasar dan mulai berbicara dengan lantang, menarik perhatian semua orang. "Wahai para pedagang, dengarkan aku. Di antara kalian ada yang berpikir bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak keuntungan. Tetapi ketahuilah, keuntungan sejati bukan hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dalam keberkahan. Pedagang yang tamak akan mendapatkan kekayaan, tetapi kehilangan pelanggan setia. Pedagang yang jujur mungkin untung sedikit, tetapi rezekinya akan terus mengalir." Para pedagang mulai berkumpul. Pedagang makanan yang kasar tadi merasa tidak nyaman, sedangkan pedagang yang baik hati tersenyum tenang. Abu Nawas melanjutkan, "Ketika kalian berdagang, pikirkanlah bukan hanya keuntungan hari ini, tetapi juga esok dan seterusnya. Pernahkah kalian melihat pedagang yang sangat kaya lalu bangkrut dalam sekejap? Itu karena mereka tidak memahami ekonomi yang sejati. Mereka mengambil lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga kehilangan kepercayaan orang-orang." Salah satu pedagang bertanya, "Lalu bagaimana cara berdagang yang benar agar kami tetap untung?" Abu Nawas tersenyum dan mengambil sepotong roti. "Perhatikan ini, jika aku menjualnya dengan harga sangat mahal, hanya sedikit orang yang mampu membelinya, dan mereka tidak akan kembali. Tetapi jika aku menjualnya dengan harga wajar, lebih banyak orang akan membeli, dan mereka akan terus kembali. Dengan begitu, aku tetap untung, dan daganganku tidak akan sia-sia." Beberapa pedagang mulai memahami maksudnya. Namun, pedagang yang sebelumnya kasar merasa tersinggung dan berkata, "Tetapi orang kaya bisa membeli dengan harga berapapun. Jika aku hanya menjual dengan harga murah, bagaimana aku bisa menjadi kaya?" Abu Nawas tertawa kecil. "Orang kaya tidak bodoh. Jika mereka merasa ditipu, mereka tidak akan kembali. Dan ingatlah, pelanggan terbaik adalah mereka yang datang kembali, bukan mereka yang membeli sekali lalu pergi selamanya." Pedagang itu terdiam, mulai merenungkan perkataan Abu Nawas. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan pakaian sederhana maju ke depan. Ia adalah seorang pedagang yang sudah lama berjualan di pasar itu. "Abu Nawas benar," katanya. "Aku telah berdagang selama puluhan tahun. Aku tidak pernah menaikkan harga terlalu tinggi, dan aku selalu berusaha jujur. Lihatlah, aku mungkin tidak sekaya beberapa pedagang lain, tetapi aku tidak pernah kehabisan pelanggan. Aku punya cukup uang untuk keluargaku, dan aku tidak pernah mengalami kerugian besar." Orang-orang mengangguk, mulai menyadari pentingnya keseimbangan dalam berdagang. Melihat hal ini, Abu Nawas berkata, "Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang berputar dengan baik. Jika kalian menekan pembeli dengan harga tinggi, mereka akan pergi. Jika kalian memberi harga yang adil, mereka akan kembali. Dan jika kalian memberikan sedikit kebaikan, mereka akan membalas dengan kesetiaan." Para pedagang mulai berbicara satu sama lain, membahas bagaimana mereka bisa menerapkan pelajaran dari Abu Nawas. Bahkan, beberapa di antara mereka mulai menawarkan harga yang lebih wajar kepada pembeli saat itu juga. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan melangkah pergi, membiarkan para pedagang menemukan hikmah dalam kata-katanya sendiri. Beberapa hari berlalu sejak Abu Nawas memberikan pelajaran kepada para pedagang di pasar. Banyak yang mulai mengubah cara berdagang mereka, tetapi masih ada sebagian yang ragu. Mereka merasa bahwa jika tidak menaikkan harga tinggi, keuntungan mereka akan berkurang. Suatu pagi, seorang saudagar kaya datang ke pasar. Ia dikenal sebagai pembeli yang sering menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mewah. Para pedagang segera bersiap, berharap bisa menjual barang dagangan mereka dengan harga tinggi. Saudagar itu berjalan perlahan, mengamati barang-barang di setiap lapak. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pedagang kain yang dikenal jujur. "Wahai pedagang, berapa harga kain terbaikmu?" tanyanya. Pedagang itu menjawab dengan tenang, "Tuan, kain ini berkualitas tinggi. Harganya sekian koin, tidak lebih dan tidak kurang." Saudagar itu mengangguk, lalu berjalan ke pedagang lain yang terkenal suka menaikkan harga. Ia menanyakan harga kain yang sama. Pedagang itu berpikir sejenak, lalu menyebutkan harga 2 kali lipat dari pedagang pertama. Saudagar itu tersenyum tipis. "Bukankah kain ini sama seperti yang dijual pedagang di sana?" Pedagang itu tergagap. Tentu saja, tetapi ini adalah barang istimewa." Saudagar itu tertawa kecil. "Aku lebih suka membeli dari pedagang yang jujur. Jika aku membeli darimu hari ini, besok aku bisa saja kembali ditipu dengan harga yang lebih tinggi."
Tetapi jika aku membeli dari pedagang pertama, aku tahu dia akan selalu memberi harga yang adil. Pedagang yang tamak itu hanya bisa terdiam dan menyesali perbuatannya. Setelah kejadian itu, banyak pedagang mulai sadar bahwa kejujuran lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Sementara itu, Abu Nawas sedang berjalan di bagian lain pasar. Ia melihat seorang pemuda yang tampak kebingungan. Pemuda itu membawa sekeranjang roti, tetapi belum ada satupun yang terjual. Abu Nawas mendekatinya dan bertanya, "Mengapa engkau tampak gelisah, anak muda?" Pemuda itu menjawab, "Aku baru memulai berdagang roti, tetapi orang-orang lebih suka membeli dari pedagang lama yang sudah dikenal. Bagaimana aku bisa bersaing?" Abu Nawas tersenyum. "Duduklah sebentar, aku akan membantumu." Ia mengambil sepotong roti dari keranjang pemuda itu dan mulai berbicara kepada orang-orang di sekitar. "Wahai penduduk pasar, siapa yang ingin mencoba roti terbaik yang baru datang ke pasar ini? Hari ini, kalian bisa mendapatkannya dengan harga istimewa." Orang-orang mulai tertarik. Beberapa mendekat dan membeli roti itu. Setelah mencicipinya, mereka terkejut karena rasanya sangat enak. Salah satu pelanggan berkata, "Wah, roti ini lebih lembut dan lezat daripada yang biasa aku beli." Mendengar itu, pelanggan lain ikut membeli. Dalam waktu singkat, seluruh keranjang roti pemuda itu habis terjual. Pemuda itu menatap Abu Nawas dengan kagum. "Bagaimana engkau bisa melakukan itu?" Abu Nawas tersenyum. "Dalam berdagang, bukan hanya harga yang penting, tetapi juga cara menawarkan barang. Jika engkau percaya pada kualitas daganganmu, biarkan orang-orang mencobanya. Jika mereka puas, mereka akan kembali dan merekomendasikan kepada yang lain." Pemuda itu mengangguk penuh semangat. "Aku akan mengingat nasihatmu, Abu Nawas." Hari-hari berlalu, dan perubahan mulai terlihat di pasar. Pedagang yang dulu tamak mulai menurunkan harga dan bersikap lebih jujur. Mereka menyadari bahwa pelanggan lebih suka kembali ke pedagang yang mereka percayai. Suatu hari, seorang pejabat kerajaan datang ke pasar untuk membeli beberapa barang. Ia terkenal sangat cermat dalam memilih tempat berbelanja. Ia mengamati bagaimana para pedagang melayani pelanggan mereka. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Aku melihat perubahan di pasar ini. Para pedagang tampak lebih jujur dan ramah. Siapa yang mengajarkan kalian hal ini?" Salah satu pedagang menjawab, "Semua ini berkat Abu Nawas, yang mengajari kami bahwa keuntungan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi juga kepercayaan pelanggan." Pejabat itu tersenyum. "Bagus. Jika seluruh negeri berdagang seperti kalian, ekonomi akan semakin makmur." Abu Nawas yang kebetulan berada di sana hanya tersenyum dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai, setidaknya untuk sementara. Beberapa bulan berlalu sejak Abu Nawas memberikan pelajaran berharga kepada para pedagang di pasar. Kini, suasana di pasar mulai berubah. Para pelanggan merasa lebih nyaman berbelanja karena para pedagang tidak lagi memainkan harga sesuka hati. Para pedagang pun merasakan manfaatnya, dagangan mereka semakin laris karena pelanggan lebih percaya dan sering kembali. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Ada sekelompok pedagang kaya yang dulu terbiasa mengambil keuntungan besar dengan menaikkan harga setinggi-tingginya. Mereka mulai merasa resah karena keuntungan mereka tidak sebesar dulu. Suatu hari, seorang pedagang kaya bernama Umar datang menemui teman-temannya dan berkata, "Kita tidak bisa membiarkan Abu Nawas terus mengajarkan hal ini. Jika para pedagang kecil semakin makmur, kita akan kehilangan kekuasaan di pasar. Kita harus melakukan sesuatu." Mereka pun berunding dan akhirnya sepakat untuk menjebak Abu Nawas. Mereka ingin membuatnya terlihat seperti seorang penipu agar orang-orang tidak lagi mempercayainya. Keesokan harinya, Umar mendatangi Abu Nawas yang sedang duduk di sebuah kedai teh di dekat pasar. Dengan wajah ramah, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kebijaksanaanmu. Jika engkau bisa menjawab pertanyaanku dengan baik, aku akan memberimu hadiah yang besar." Abu Nawas tersenyum. "Apa pertanyaanmu, wahai Umar?" Umar mengeluarkan sekantong emas dan meletakkannya di atas meja. Jika seorang pedagang ingin menjadi sangat kaya dalam waktu singkat, apa yang harus ia lakukan? Abu Nawas menatapnya tajam, menyadari bahwa pertanyaan ini penuh jebakan. Namun, ia tetap tersenyum dan berkata, ia harus bekerja keras, jujur, dan sabar. Jika ia ingin kaya dalam waktu singkat dengan cara yang curang, ia mungkin akan berhasil sebentar, tetapi akhirnya akan kehilangan segalanya. Umar tertawa sinis. "Jawabanmu terlalu umum, Abu Nawas. Aku menginginkan jawaban yang lebih spesifik." Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah.
Jika seseorang ingin kaya dengan cepat, maka ia bisa melakukan satu dari dua hal. Pertama, ia bisa menipu dan mencuri, tetapi ia akan berakhir di penjara atau kehilangan kehormatan. Kedua, ia bisa berjualan dengan adil, menarik banyak pelanggan, dan membangun kepercayaan. Pilihan ada di tangannya. Para pedagang kaya yang berada di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Mereka berharap Abu Nawas akan terjebak dan memberikan jawaban yang membuatnya terlihat buruk, tetapi ternyata ia tetap bijaksana. Umar merasa malu karena rencananya gagal. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Wahai orang-orang, janganlah kalian terbuai oleh kata-kata Abu Nawas. Ia hanya ingin membuat kita semua merasa cukup dengan keuntungan kecil. Jika kita ingin benar-benar kaya, kita harus berani mengambil keuntungan besar." Beberapa pedagang yang masih tamak mengangguk, tetapi sebagian besar yang telah belajar dari Abu Nawas mulai menyadari niat buruk Umar. Tiba-tiba, seorang pedagang tua yang telah lama berjualan di pasar berdiri dan berkata, "Umar, engkau salah. Lihatlah bagaimana pasar kita berubah. Sebelum ini, orang-orang sering mengeluh tentang harga yang tidak adil. Sekarang, lebih banyak orang datang berbelanja karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan ditipu. Keuntungan kami mungkin tidak sebesar dulu, tetapi kami mendapatkan pelanggan setia. Itu jauh lebih baik daripada menjadi kaya sebentar lalu kehilangan segalanya." Para pedagang lain mengangguk setuju. Umar semakin geram. Ia mengambil sekantong emasnya dan berkata, "Baiklah. Jika kalian lebih memilih menjadi pedagang kecil yang puas dengan sedikit keuntungan, maka aku akan pergi mencari pasar lain." Ia pun pergi dengan wajah marah, diikuti oleh beberapa pedagang lain yang masih menginginkan keuntungan besar dengan cara yang tidak jujur. Setelah Umar pergi, suasana di pasar kembali tenang. Salah satu pedagang mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau tidak khawatir bahwa mereka akan membuat pasar lain dan menarik pelanggan kita?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Biarkan mereka mencoba. Pada akhirnya, pelanggan akan selalu mencari tempat yang memberi mereka keadilan dan kepercayaan. Jika mereka masih ingin menipu, maka pasar mereka tidak akan bertahan lama." Benar saja, beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Umar dan kelompoknya gagal. Pasar yang mereka dirikan tidak berkembang karena para pelanggan lebih memilih pasar yang jujur. Umar akhirnya kembali dalam keadaan bangkrut dan meminta maaf kepada para pedagang yang dulu ia hina. Para pedagang yang dulu sempat tergoda oleh cara Umar pun akhirnya belajar bahwa ekonomi yang baik bukanlah tentang mencari keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi tentang membangun kepercayaan dalam jangka panjang. Sejak hari itu, pasar tempat Abu Nawas mengajarkan kebijaksanaan semakin berkembang. Orang-orang dari kota lain datang untuk berbelanja, karena mereka tahu bahwa di pasar ini, mereka tidak akan ditipu. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi dirinya yang biasa, tersenyum, berjalan santai di antara para pedagang, dan selalu siap memberikan pelajaran baru kepada siapa saja yang mau belajar. Tamat. Abu Nawas dan pelajaran ekonomi untuk para pedagang. Suatu hari, di sebuah kota yang ramai di negeri Abbasiyah, Abu Nawas berjalan melewati pasar. Ia melihat para pedagang sibuk menawarkan dagangannya dengan suara lantang, menarik perhatian pembeli dengan berbagai cara. Beberapa pedagang tampak jujur, sementara yang lain menggunakan trik untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Abu Nawas, yang dikenal sebagai sosok cerdik dan penuh hikmah, memperhatikan dengan seksama bagaimana ekonomi di pasar itu berjalan. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pedagang kain yang memasang harga sangat tinggi. Setiap kali ada pembeli bertanya, pedagang itu menaikkan harga lebih dari 2 kali lipat dan kemudian berpura-pura memberi diskon besar agar terlihat murah. Abu Nawas tersenyum dan mendekatinya. "Assalamualaikum, wahai pedagang kain. Mengapa engkau menjual barang dengan cara seperti ini?" tanya Abu Nawas. Pedagang itu menjawab, "Wahai Abu Nawas, begitulah cara berdagang. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa mendapat keuntungan besar?" Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, "Aku ingin membeli kain terbaikmu, tetapi aku akan membayarnya besok setelah aku menjual sesuatu di pasar." Pedagang itu menyetujui, dan Abu Nawas pun pergi. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar, membawa beberapa lembar kertas dan pena. Di hadapan lapak pedagang kain itu, Abu Nawas mulai menawarkan sesuatu kepada para pelanggan yang lewat. "Wahai orang-orang, siapa yang ingin membeli rahasia dagang dari Abu Nawas? Dengan beberapa koin saja, kalian bisa mendapatkan pelajaran berharga tentang cara berjualan yang lebih menguntungkan."
Serunya, orang-orang pun mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang akan diajarkan Abu Nawas. Pedagang-pedagang lain ikut mendekat, berharap mendapatkan ilmu yang bisa meningkatkan keuntungan mereka. Abu Nawas lalu berkata, "Ketahuilah, dalam perdagangan, ada 3 prinsip utama agar dagangan kalian laris dan berkah. Pertama, kejujuran. Jika kalian menipu pelanggan, mereka mungkin akan membeli sekali, tetapi tidak akan kembali. Kedua, harga yang adil. Jika kalian menetapkan harga terlalu tinggi, pelanggan akan mencari pedagang lain. Ketiga, layanan yang baik. Pembeli lebih suka berdagang dengan orang yang ramah dan sopan." Para pedagang mulai berpikir. Beberapa dari mereka merasa tertampar, terutama pedagang kain yang kemarin menaikkan harga seenaknya. Salah satu pedagang bertanya, "Tapi bagaimana kami bisa mendapat untung besar jika tidak menaikkan harga tinggi?" Abu Nawas tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi biji-bijian. "Perhatikan biji ini. Jika seorang petani menanamnya dengan benar, menyiraminya, dan merawatnya dengan baik, maka ia akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah berkali-kali lipat. Tetapi jika ia ingin untung cepat dan menjual bijinya tanpa menanamnya, maka ia hanya akan mendapat keuntungan sekali. Begitu pula dalam berdagang. Jika kalian membangun kepercayaan dengan pelanggan, mereka akan terus kembali dan membawa pelanggan baru." Orang-orang mulai berbisik, menyadari bahwa selama ini mereka hanya mencari keuntungan sesaat tanpa memikirkan jangka panjang. Pedagang kain yang kemarin menaikkan harga pun mengangguk-angguk, merasa telah belajar sesuatu yang berharga. Melihat para pedagang mulai memahami pelajarannya, Abu Nawas berkata, "Nah, siapa yang ingin membeli pelajaran ini dengan beberapa koin?" Semua pedagang tertawa, dan beberapa dari mereka dengan sukarela memberikan koin kepada Abu Nawas, menganggap itu sebagai pembayaran atas ilmu yang telah ia berikan. Bahkan, pedagang kain yang kemarin menipunya pun ikut memberikan koin sebagai tanda terima kasih. Abu Nawas pun tersenyum, mengambil kain yang ia pesan kemarin, dan pergi dari pasar dengan langkah ringan. Meninggalkan para pedagang yang kini mulai memahami pentingnya kejujuran dan strategi ekonomi dalam berdagang. Setelah meninggalkan pasar, Abu Nawas berjalan melewati lorong-lorong kota yang sempit. Ia masih tersenyum sendiri, mengingat betapa mudahnya manusia tergoda oleh keuntungan sesaat tanpa berpikir panjang. Namun, ia belum selesai. Masih ada satu hal yang mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar. Kali ini, ia datang dengan cara yang berbeda. Ia mengenakan pakaian lusuh, seperti seorang fakir yang membutuhkan bantuan. Ia mendekati lapak seorang pedagang makanan yang terkenal di pasar itu karena sering menjual dengan harga tinggi. "Wahai tuan, aku lapar, tetapi aku tidak memiliki cukup uang. Bisakah engkau memberiku sedikit makanan dengan harga yang lebih murah?" Tanyanya dengan suara rendah. Pedagang itu mendengus. "Jika engkau tidak punya uang, pergilah. Aku berdagang, bukan beramal," katanya dengan ketus. Abu Nawas mengangguk dan pergi. Ia lalu mendekati pedagang lain yang menjual makanan dengan harga yang lebih wajar. Dengan ramah, pedagang ini berkata, "Ambillah, Abu Nawas. Jika kau tidak bisa membayar hari ini, bayarlah lain waktu atau doakan saja keberkahan untukku." Abu Nawas menerima makanan itu dengan senyum dan berterima kasih. Setelah kenyang, ia berdiri di tengah pasar dan mulai berbicara dengan lantang, menarik perhatian semua orang. "Wahai para pedagang, dengarkan aku. Di antara kalian ada yang berpikir bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak keuntungan. Tetapi ketahuilah, keuntungan sejati bukan hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dalam keberkahan. Pedagang yang tamak akan mendapatkan kekayaan, tetapi kehilangan pelanggan setia. Pedagang yang jujur mungkin untung sedikit, tetapi rezekinya akan terus mengalir." Para pedagang mulai berkumpul. Pedagang makanan yang kasar tadi merasa tidak nyaman, sedangkan pedagang yang baik hati tersenyum tenang. Abu Nawas melanjutkan, "Ketika kalian berdagang, pikirkanlah bukan hanya keuntungan hari ini, tetapi juga esok dan seterusnya. Pernahkah kalian melihat pedagang yang sangat kaya lalu bangkrut dalam sekejap? Itu karena mereka tidak memahami ekonomi yang sejati. Mereka mengambil lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga kehilangan kepercayaan orang-orang." Salah satu pedagang bertanya, "Lalu bagaimana cara berdagang yang benar agar kami tetap untung?" Abu Nawas tersenyum dan mengambil sepotong roti. "Perhatikan ini, jika aku menjualnya dengan harga sangat mahal, hanya sedikit orang yang mampu membelinya, dan mereka tidak akan kembali. Tetapi jika aku menjualnya dengan harga wajar, lebih banyak orang akan membeli, dan mereka akan terus kembali.
Dengan begitu, aku tetap untung, dan daganganku tidak akan sia-sia. Beberapa pedagang mulai memahami maksudnya. Namun, pedagang yang sebelumnya kasar merasa tersinggung dan berkata, tetapi orang kaya bisa membeli dengan harga berapapun. Jika aku hanya menjual dengan harga murah, bagaimana aku bisa menjadi kaya? Abu Nawas tertawa kecil. Orang kaya tidak bodoh. Jika mereka merasa ditipu, mereka tidak akan kembali. Dan ingatlah, pelanggan terbaik adalah mereka yang datang kembali, bukan mereka yang membeli sekali lalu pergi selamanya. Pedagang itu terdiam, mulai merenungkan perkataan Abu Nawas. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan pakaian sederhana maju ke depan. Ia adalah seorang pedagang yang sudah lama berjualan di pasar itu. Abu Nawas benar, katanya. Aku telah berdagang selama puluhan tahun. Aku tidak pernah menaikkan harga terlalu tinggi, dan aku selalu berusaha jujur. Lihatlah, aku mungkin tidak sekaya beberapa pedagang lain, tetapi aku tidak pernah kehabisan pelanggan. Aku punya cukup uang untuk keluargaku, dan aku tidak pernah mengalami kerugian besar. Orang-orang mengangguk, mulai menyadari pentingnya keseimbangan dalam berdagang. Melihat hal ini, Abu Nawas berkata, ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang berputar dengan baik. Jika kalian menekan pembeli dengan harga tinggi, mereka akan pergi. Jika kalian memberi harga yang adil, mereka akan kembali. Dan jika kalian memberikan sedikit kebaikan, mereka akan membalas dengan kesetiaan. Para pedagang mulai berbicara satu sama lain, membahas bagaimana mereka bisa menerapkan pelajaran dari Abu Nawas. Bahkan, beberapa di antara mereka mulai menawarkan harga yang lebih wajar kepada pembeli saat itu juga. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan melangkah pergi, membiarkan para pedagang menemukan hikmah dalam kata-katanya sendiri. Beberapa hari berlalu sejak Abu Nawas memberikan pelajaran kepada para pedagang di pasar. Banyak yang mulai mengubah cara berdagang mereka, tetapi masih ada sebagian yang ragu. Mereka merasa bahwa jika tidak menaikkan harga tinggi, keuntungan mereka akan berkurang. Suatu pagi, seorang saudagar kaya datang ke pasar. Ia dikenal sebagai pembeli yang sering menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mewah. Para pedagang segera bersiap, berharap bisa menjual barang dagangan mereka dengan harga tinggi. Saudagar itu berjalan perlahan, mengamati barang-barang di setiap lapak. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pedagang kain yang dikenal jujur. "Wahai pedagang, berapa harga kain terbaikmu?" tanyanya. Pedagang itu menjawab dengan tenang, "Tuan, kain ini berkualitas tinggi. Harganya sekian koin, tidak lebih dan tidak kurang." Saudagar itu mengangguk, lalu berjalan ke pedagang lain yang terkenal suka menaikkan harga. Ia menanyakan harga kain yang sama. Pedagang itu berpikir sejenak, lalu menyebutkan harga 2 kali lipat dari pedagang pertama. Saudagar itu tersenyum tipis. "Bukankah kain ini sama seperti yang dijual pedagang di sana?" Pedagang itu tergagap. Tentu saja, tetapi ini adalah barang istimewa." Saudagar itu tertawa kecil. "Aku lebih suka membeli dari pedagang yang jujur. Jika aku membeli darimu hari ini, besok aku bisa saja kembali ditipu dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi jika aku membeli dari pedagang pertama, aku tahu dia akan selalu memberi harga yang adil." Pedagang yang tamak itu hanya bisa terdiam dan menyesali perbuatannya. Setelah kejadian itu, banyak pedagang mulai sadar bahwa kejujuran lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Sementara itu, Abu Nawas sedang berjalan di bagian lain pasar. Ia melihat seorang pemuda yang tampak kebingungan. Pemuda itu membawa sekeranjang roti, tetapi belum ada satupun yang terjual. Abu Nawas mendekatinya dan bertanya, "Mengapa engkau tampak gelisah, anak muda?" Pemuda itu menjawab, "Aku baru memulai berdagang roti, tetapi orang-orang lebih suka membeli dari pedagang lama yang sudah dikenal. Bagaimana aku bisa bersaing?" Abu Nawas tersenyum. "Duduklah sebentar, aku akan membantumu." Ia mengambil sepotong roti dari keranjang pemuda itu dan mulai berbicara kepada orang-orang di sekitar. "Wahai penduduk pasar, siapa yang ingin mencoba roti terbaik yang baru datang ke pasar ini? Hari ini, kalian bisa mendapatkannya dengan harga istimewa." Orang-orang mulai tertarik. Beberapa mendekat dan membeli roti itu. Setelah mencicipinya, mereka terkejut karena rasanya sangat enak. Salah satu pelanggan berkata, "Wah, roti ini lebih lembut dan lezat daripada yang biasa aku beli." Mendengar itu, pelanggan lain ikut membeli. Dalam waktu singkat, seluruh keranjang roti pemuda itu habis terjual. Pemuda itu menatap Abu Nawas dengan kagum. "Bagaimana engkau bisa melakukan itu?" Abu Nawas tersenyum. "Dalam berdagang, bukan hanya harga yang penting, tetapi juga cara menawarkan barang.
Jika engkau percaya pada kualitas daganganmu, biarkan orang-orang mencobanya. Jika mereka puas, mereka akan kembali dan merekomendasikan kepada yang lain. Pemuda itu mengangguk penuh semangat. Aku akan mengingat nasihatmu, Abu Nawas. Hari-hari berlalu, dan perubahan mulai terlihat di pasar. Pedagang yang dulu tamak mulai menurunkan harga dan bersikap lebih jujur. Mereka menyadari bahwa pelanggan lebih suka kembali ke pedagang yang mereka percayai. Suatu hari, seorang pejabat kerajaan datang ke pasar untuk membeli beberapa barang. Ia terkenal sangat cermat dalam memilih tempat berbelanja. Ia mengamati bagaimana para pedagang melayani pelanggan mereka. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Aku melihat perubahan di pasar ini. Para pedagang tampak lebih jujur dan ramah. Siapa yang mengajarkan kalian hal ini?" Salah satu pedagang menjawab, "Semua ini berkat Abu Nawas, yang mengajari kami bahwa keuntungan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi juga kepercayaan pelanggan." Pejabat itu tersenyum. "Bagus. Jika seluruh negeri berdagang seperti kalian, ekonomi akan semakin makmur." Abu Nawas yang kebetulan berada di sana hanya tersenyum dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai, setidaknya untuk sementara. Beberapa bulan berlalu sejak Abu Nawas memberikan pelajaran berharga kepada para pedagang di pasar. Kini, suasana di pasar mulai berubah. Para pelanggan merasa lebih nyaman berbelanja karena para pedagang tidak lagi memainkan harga sesuka hati. Para pedagang pun merasakan manfaatnya, dagangan mereka semakin laris karena pelanggan lebih percaya dan sering kembali. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Ada sekelompok pedagang kaya yang dulu terbiasa mengambil keuntungan besar dengan menaikkan harga setinggi-tingginya. Mereka mulai merasa resah karena keuntungan mereka tidak sebesar dulu. Suatu hari, seorang pedagang kaya bernama Umar datang menemui teman-temannya dan berkata, "Kita tidak bisa membiarkan Abu Nawas terus mengajarkan hal ini. Jika para pedagang kecil semakin makmur, kita akan kehilangan kekuasaan di pasar. Kita harus melakukan sesuatu." Mereka pun berunding dan akhirnya sepakat untuk menjebak Abu Nawas. Mereka ingin membuatnya terlihat seperti seorang penipu agar orang-orang tidak lagi mempercayainya. Keesokan harinya, Umar mendatangi Abu Nawas yang sedang duduk di sebuah kedai teh di dekat pasar. Dengan wajah ramah, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kebijaksanaanmu. Jika engkau bisa menjawab pertanyaanku dengan baik, aku akan memberimu hadiah yang besar." Abu Nawas tersenyum. "Apa pertanyaanmu, wahai Umar?" Umar mengeluarkan sekantong emas dan meletakkannya di atas meja. Jika seorang pedagang ingin menjadi sangat kaya dalam waktu singkat, apa yang harus ia lakukan? Abu Nawas menatapnya tajam, menyadari bahwa pertanyaan ini penuh jebakan. Namun, ia tetap tersenyum dan berkata, ia harus bekerja keras, jujur, dan sabar. Jika ia ingin kaya dalam waktu singkat dengan cara yang curang, ia mungkin akan berhasil sebentar, tetapi akhirnya akan kehilangan segalanya. Umar tertawa sinis. "Jawabanmu terlalu umum, Abu Nawas. Aku menginginkan jawaban yang lebih spesifik." Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah. Jika seseorang ingin kaya dengan cepat, maka ia bisa melakukan satu dari dua hal. Pertama, ia bisa menipu dan mencuri, tetapi ia akan berakhir di penjara atau kehilangan kehormatan. Kedua, ia bisa berjualan dengan adil, menarik banyak pelanggan, dan membangun kepercayaan." Pilihan ada di tangannya. Para pedagang kaya yang berada di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Mereka berharap Abu Nawas akan terjebak dan memberikan jawaban yang membuatnya terlihat buruk, tetapi ternyata ia tetap bijaksana. Umar merasa malu karena rencananya gagal. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Wahai orang-orang, janganlah kalian terbuai oleh kata-kata Abu Nawas. Ia hanya ingin membuat kita semua merasa cukup dengan keuntungan kecil. Jika kita ingin benar-benar kaya, kita harus berani mengambil keuntungan besar." Beberapa pedagang yang masih tamak mengangguk, tetapi sebagian besar yang telah belajar dari Abu Nawas mulai menyadari niat buruk Umar. Tiba-tiba, seorang pedagang tua yang telah lama berjualan di pasar berdiri dan berkata, "Umar, engkau salah. Lihatlah bagaimana pasar kita berubah. Sebelum ini, orang-orang sering mengeluh tentang harga yang tidak adil. Sekarang, lebih banyak orang datang berbelanja karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan ditipu. Keuntungan kami mungkin tidak sebesar dulu, tetapi kami mendapatkan pelanggan setia. Itu jauh lebih baik daripada menjadi kaya sebentar lalu kehilangan segalanya." Para pedagang lain mengangguk setuju. Umar semakin geram. Ia mengambil sekantong emasnya dan berkata, "Baiklah.
Jika kalian lebih memilih menjadi pedagang kecil yang puas dengan sedikit keuntungan, maka aku akan pergi mencari pasar lain." Ia pun pergi dengan wajah marah, diikuti oleh beberapa pedagang lain yang masih menginginkan keuntungan besar dengan cara yang tidak jujur. Setelah Umar pergi, suasana di pasar kembali tenang. Salah satu pedagang mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau tidak khawatir bahwa mereka akan membuat pasar lain dan menarik pelanggan kita?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Biarkan mereka mencoba. Pada akhirnya, pelanggan akan selalu mencari tempat yang memberi mereka keadilan dan kepercayaan. Jika mereka masih ingin menipu, maka pasar mereka tidak akan bertahan lama." Benar saja, beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Umar dan kelompoknya gagal. Pasar yang mereka dirikan tidak berkembang karena para pelanggan lebih memilih pasar yang jujur. Umar akhirnya kembali dalam keadaan bangkrut dan meminta maaf kepada para pedagang yang dulu ia hina. Para pedagang yang dulu sempat tergoda oleh cara Umar pun akhirnya belajar bahwa ekonomi yang baik bukanlah tentang mencari keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi tentang membangun kepercayaan dalam jangka panjang. Sejak hari itu, pasar tempat Abu Nawas mengajarkan kebijaksanaan semakin berkembang. Orang-orang dari kota lain datang untuk berbelanja, karena mereka tahu bahwa di pasar ini, mereka tidak akan ditipu. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi dirinya yang biasa, tersenyum, berjalan santai di antara para pedagang, dan selalu siap memberikan pelajaran baru kepada siapa saja yang mau belajar. Tamat. Abu Nawas dan pelajaran ekonomi untuk para pedagang. Suatu hari, di sebuah kota yang ramai di negeri Abbasiyah, Abu Nawas berjalan melewati pasar. Ia melihat para pedagang sibuk menawarkan dagangannya dengan suara lantang, menarik perhatian pembeli dengan berbagai cara. Beberapa pedagang tampak jujur, sementara yang lain menggunakan trik untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Abu Nawas, yang dikenal sebagai sosok cerdik dan penuh hikmah, memperhatikan dengan seksama bagaimana ekonomi di pasar itu berjalan. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pedagang kain yang memasang harga sangat tinggi. Setiap kali ada pembeli bertanya, pedagang itu menaikkan harga lebih dari 2 kali lipat dan kemudian berpura-pura memberi diskon besar agar terlihat murah. Abu Nawas tersenyum dan mendekatinya. "Assalamualaikum, wahai pedagang kain. Mengapa engkau menjual barang dengan cara seperti ini?" tanya Abu Nawas. Pedagang itu menjawab, "Wahai Abu Nawas, begitulah cara berdagang. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa mendapat keuntungan besar?" Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, "Aku ingin membeli kain terbaikmu, tetapi aku akan membayarnya besok setelah aku menjual sesuatu di pasar." Pedagang itu menyetujui, dan Abu Nawas pun pergi. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar, membawa beberapa lembar kertas dan pena. Di hadapan lapak pedagang kain itu, Abu Nawas mulai menawarkan sesuatu kepada para pelanggan yang lewat. "Wahai orang-orang, siapa yang ingin membeli rahasia dagang dari Abu Nawas? Dengan beberapa koin saja, kalian bisa mendapatkan pelajaran berharga tentang cara berjualan yang lebih menguntungkan." Serunya, orang-orang pun mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang akan diajarkan Abu Nawas. Pedagang-pedagang lain ikut mendekat, berharap mendapatkan ilmu yang bisa meningkatkan keuntungan mereka. Abu Nawas lalu berkata, "Ketahuilah, dalam perdagangan, ada 3 prinsip utama agar dagangan kalian laris dan berkah. Pertama, kejujuran. Jika kalian menipu pelanggan, mereka mungkin akan membeli sekali, tetapi tidak akan kembali. Kedua, harga yang adil. Jika kalian menetapkan harga terlalu tinggi, pelanggan akan mencari pedagang lain. Ketiga, layanan yang baik. Pembeli lebih suka berdagang dengan orang yang ramah dan sopan." Para pedagang mulai berpikir. Beberapa dari mereka merasa tertampar, terutama pedagang kain yang kemarin menaikkan harga seenaknya. Salah satu pedagang bertanya, "Tapi bagaimana kami bisa mendapat untung besar jika tidak menaikkan harga tinggi?" Abu Nawas tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi biji-bijian. "Perhatikan biji ini. Jika seorang petani menanamnya dengan benar, menyiraminya, dan merawatnya dengan baik, maka ia akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah berkali-kali lipat. Tetapi jika ia ingin untung cepat dan menjual bijinya tanpa menanamnya, maka ia hanya akan mendapat keuntungan sekali. Begitu pula dalam berdagang. Jika kalian membangun kepercayaan dengan pelanggan, mereka akan terus kembali dan membawa pelanggan baru." Orang-orang mulai berbisik, menyadari bahwa selama ini mereka hanya mencari keuntungan sesaat tanpa memikirkan jangka panjang. Pedagang kain yang kemarin menaikkan harga pun mengangguk-angguk, merasa telah belajar sesuatu yang berharga.
Melihat para pedagang mulai memahami pelajarannya, Abu Nawas berkata, "Nah, siapa yang ingin membeli pelajaran ini dengan beberapa koin?" Semua pedagang tertawa, dan beberapa dari mereka dengan sukarela memberikan koin kepada Abu Nawas, menganggap itu sebagai pembayaran atas ilmu yang telah ia berikan. Bahkan, pedagang kain yang kemarin menipunya pun ikut memberikan koin sebagai tanda terima kasih. Abu Nawas pun tersenyum, mengambil kain yang ia pesan kemarin, dan pergi dari pasar dengan langkah ringan. Meninggalkan para pedagang yang kini mulai memahami pentingnya kejujuran dan strategi ekonomi dalam berdagang. Setelah meninggalkan pasar, Abu Nawas berjalan melewati lorong-lorong kota yang sempit. Ia masih tersenyum sendiri, mengingat betapa mudahnya manusia tergoda oleh keuntungan sesaat tanpa berpikir panjang. Namun, ia belum selesai. Masih ada satu hal yang mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar. Kali ini, ia datang dengan cara yang berbeda. Ia mengenakan pakaian lusuh, seperti seorang fakir yang membutuhkan bantuan. Ia mendekati lapak seorang pedagang makanan yang terkenal di pasar itu karena sering menjual dengan harga tinggi. "Wahai tuan, aku lapar, tetapi aku tidak memiliki cukup uang. Bisakah engkau memberiku sedikit makanan dengan harga yang lebih murah?" Tanyanya dengan suara rendah. Pedagang itu mendengus. "Jika engkau tidak punya uang, pergilah. Aku berdagang, bukan beramal," katanya dengan ketus. Abu Nawas mengangguk dan pergi. Ia lalu mendekati pedagang lain yang menjual makanan dengan harga yang lebih wajar. Dengan ramah, pedagang ini berkata, "Ambillah, Abu Nawas. Jika kau tidak bisa membayar hari ini, bayarlah lain waktu atau doakan saja keberkahan untukku." Abu Nawas menerima makanan itu dengan senyum dan berterima kasih. Setelah kenyang, ia berdiri di tengah pasar dan mulai berbicara dengan lantang, menarik perhatian semua orang. "Wahai para pedagang, dengarkan aku. Di antara kalian ada yang berpikir bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak keuntungan. Tetapi ketahuilah, keuntungan sejati bukan hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dalam keberkahan. Pedagang yang tamak akan mendapatkan kekayaan, tetapi kehilangan pelanggan setia. Pedagang yang jujur mungkin untung sedikit, tetapi rezekinya akan terus mengalir." Para pedagang mulai berkumpul. Pedagang makanan yang kasar tadi merasa tidak nyaman, sedangkan pedagang yang baik hati tersenyum tenang. Abu Nawas melanjutkan, "Ketika kalian berdagang, pikirkanlah bukan hanya keuntungan hari ini, tetapi juga esok dan seterusnya. Pernahkah kalian melihat pedagang yang sangat kaya lalu bangkrut dalam sekejap? Itu karena mereka tidak memahami ekonomi yang sejati. Mereka mengambil lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga kehilangan kepercayaan orang-orang." Salah satu pedagang bertanya, "Lalu bagaimana cara berdagang yang benar agar kami tetap untung?" Abu Nawas tersenyum dan mengambil sepotong roti. "Perhatikan ini, jika aku menjualnya dengan harga sangat mahal, hanya sedikit orang yang mampu membelinya, dan mereka tidak akan kembali. Tetapi jika aku menjualnya dengan harga wajar, lebih banyak orang akan membeli, dan mereka akan terus kembali. Dengan begitu, aku tetap untung, dan daganganku tidak akan sia-sia." Beberapa pedagang mulai memahami maksudnya. Namun, pedagang yang sebelumnya kasar merasa tersinggung dan berkata, "Tetapi orang kaya bisa membeli dengan harga berapapun. Jika aku hanya menjual dengan harga murah, bagaimana aku bisa menjadi kaya?" Abu Nawas tertawa kecil. "Orang kaya tidak bodoh. Jika mereka merasa ditipu, mereka tidak akan kembali. Dan ingatlah, pelanggan terbaik adalah mereka yang datang kembali, bukan mereka yang membeli sekali lalu pergi selamanya." Pedagang itu terdiam, mulai merenungkan perkataan Abu Nawas. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan pakaian sederhana maju ke depan. Ia adalah seorang pedagang yang sudah lama berjualan di pasar itu. "Abu Nawas benar," katanya. "Aku telah berdagang selama puluhan tahun. Aku tidak pernah menaikkan harga terlalu tinggi, dan aku selalu berusaha jujur. Lihatlah, aku mungkin tidak sekaya beberapa pedagang lain, tetapi aku tidak pernah kehabisan pelanggan. Aku punya cukup uang untuk keluargaku, dan aku tidak pernah mengalami kerugian besar." Orang-orang mengangguk, mulai menyadari pentingnya keseimbangan dalam berdagang. Melihat hal ini, Abu Nawas berkata, "Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang berputar dengan baik. Jika kalian menekan pembeli dengan harga tinggi, mereka akan pergi. Jika kalian memberi harga yang adil, mereka akan kembali. Dan jika kalian memberikan sedikit kebaikan, mereka akan membalas dengan kesetiaan." Para pedagang mulai berbicara satu sama lain, membahas bagaimana mereka bisa menerapkan pelajaran dari Abu Nawas.
Bahkan, beberapa di antara mereka mulai menawarkan harga yang lebih wajar kepada pembeli saat itu juga. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan melangkah pergi, membiarkan para pedagang menemukan hikmah dalam kata-katanya sendiri. Beberapa hari berlalu sejak Abu Nawas memberikan pelajaran kepada para pedagang di pasar. Banyak yang mulai mengubah cara berdagang mereka, tetapi masih ada sebagian yang ragu. Mereka merasa bahwa jika tidak menaikkan harga tinggi, keuntungan mereka akan berkurang. Suatu pagi, seorang saudagar kaya datang ke pasar. Ia dikenal sebagai pembeli yang sering menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mewah. Para pedagang segera bersiap, berharap bisa menjual barang dagangan mereka dengan harga tinggi. Saudagar itu berjalan perlahan, mengamati barang-barang di setiap lapak. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pedagang kain yang dikenal jujur. "Wahai pedagang, berapa harga kain terbaikmu?" tanyanya. Pedagang itu menjawab dengan tenang, "Tuan, kain ini berkualitas tinggi. Harganya sekian koin, tidak lebih dan tidak kurang." Saudagar itu mengangguk, lalu berjalan ke pedagang lain yang terkenal suka menaikkan harga. Ia menanyakan harga kain yang sama. Pedagang itu berpikir sejenak, lalu menyebutkan harga 2 kali lipat dari pedagang pertama. Saudagar itu tersenyum tipis. "Bukankah kain ini sama seperti yang dijual pedagang di sana?" Pedagang itu tergagap. Tentu saja, tetapi ini adalah barang istimewa." Saudagar itu tertawa kecil. "Aku lebih suka membeli dari pedagang yang jujur. Jika aku membeli darimu hari ini, besok aku bisa saja kembali ditipu dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi jika aku membeli dari pedagang pertama, aku tahu dia akan selalu memberi harga yang adil." Pedagang yang tamak itu hanya bisa terdiam dan menyesali perbuatannya. Setelah kejadian itu, banyak pedagang mulai sadar bahwa kejujuran lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Sementara itu, Abu Nawas sedang berjalan di bagian lain pasar. Ia melihat seorang pemuda yang tampak kebingungan. Pemuda itu membawa sekeranjang roti, tetapi belum ada satupun yang terjual. Abu Nawas mendekatinya dan bertanya, "Mengapa engkau tampak gelisah, anak muda?" Pemuda itu menjawab, "Aku baru memulai berdagang roti, tetapi orang-orang lebih suka membeli dari pedagang lama yang sudah dikenal. Bagaimana aku bisa bersaing?" Abu Nawas tersenyum. "Duduklah sebentar, aku akan membantumu." Ia mengambil sepotong roti dari keranjang pemuda itu dan mulai berbicara kepada orang-orang di sekitar. "Wahai penduduk pasar, siapa yang ingin mencoba roti terbaik yang baru datang ke pasar ini? Hari ini, kalian bisa mendapatkannya dengan harga istimewa." Orang-orang mulai tertarik. Beberapa mendekat dan membeli roti itu. Setelah mencicipinya, mereka terkejut karena rasanya sangat enak. Salah satu pelanggan berkata, "Wah, roti ini lebih lembut dan lezat daripada yang biasa aku beli." Mendengar itu, pelanggan lain ikut membeli. Dalam waktu singkat, seluruh keranjang roti pemuda itu habis terjual. Pemuda itu menatap Abu Nawas dengan kagum. "Bagaimana engkau bisa melakukan itu?" Abu Nawas tersenyum. "Dalam berdagang, bukan hanya harga yang penting, tetapi juga cara menawarkan barang. Jika engkau percaya pada kualitas daganganmu, biarkan orang-orang mencobanya. Jika mereka puas, mereka akan kembali dan merekomendasikan kepada yang lain." Pemuda itu mengangguk penuh semangat. "Aku akan mengingat nasihatmu, Abu Nawas." Hari-hari berlalu, dan perubahan mulai terlihat di pasar. Pedagang yang dulu tamak mulai menurunkan harga dan bersikap lebih jujur. Mereka menyadari bahwa pelanggan lebih suka kembali ke pedagang yang mereka percayai. Suatu hari, seorang pejabat kerajaan datang ke pasar untuk membeli beberapa barang. Ia terkenal sangat cermat dalam memilih tempat berbelanja. Ia mengamati bagaimana para pedagang melayani pelanggan mereka. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Aku melihat perubahan di pasar ini. Para pedagang tampak lebih jujur dan ramah. Siapa yang mengajarkan kalian hal ini?" Salah satu pedagang menjawab, "Semua ini berkat Abu Nawas, yang mengajari kami bahwa keuntungan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi juga kepercayaan pelanggan." Pejabat itu tersenyum. "Bagus. Jika seluruh negeri berdagang seperti kalian, ekonomi akan semakin makmur." Abu Nawas yang kebetulan berada di sana hanya tersenyum dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai, setidaknya untuk sementara. Beberapa bulan berlalu sejak Abu Nawas memberikan pelajaran berharga kepada para pedagang di pasar. Kini, suasana di pasar mulai berubah. Para pelanggan merasa lebih nyaman berbelanja karena para pedagang tidak lagi memainkan harga sesuka hati. Para pedagang pun merasakan manfaatnya, dagangan mereka semakin laris karena pelanggan lebih percaya dan sering kembali.
Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Ada sekelompok pedagang kaya yang dulu terbiasa mengambil keuntungan besar dengan menaikkan harga setinggi-tingginya. Mereka mulai merasa resah karena keuntungan mereka tidak sebesar dulu. Suatu hari, seorang pedagang kaya bernama Umar datang menemui teman-temannya dan berkata, "Kita tidak bisa membiarkan Abu Nawas terus mengajarkan hal ini. Jika para pedagang kecil semakin makmur, kita akan kehilangan kekuasaan di pasar. Kita harus melakukan sesuatu." Mereka pun berunding dan akhirnya sepakat untuk menjebak Abu Nawas. Mereka ingin membuatnya terlihat seperti seorang penipu agar orang-orang tidak lagi mempercayainya. Keesokan harinya, Umar mendatangi Abu Nawas yang sedang duduk di sebuah kedai teh di dekat pasar. Dengan wajah ramah, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kebijaksanaanmu. Jika engkau bisa menjawab pertanyaanku dengan baik, aku akan memberimu hadiah yang besar." Abu Nawas tersenyum. "Apa pertanyaanmu, wahai Umar?" Umar mengeluarkan sekantong emas dan meletakkannya di atas meja. Jika seorang pedagang ingin menjadi sangat kaya dalam waktu singkat, apa yang harus ia lakukan? Abu Nawas menatapnya tajam, menyadari bahwa pertanyaan ini penuh jebakan. Namun, ia tetap tersenyum dan berkata, ia harus bekerja keras, jujur, dan sabar. Jika ia ingin kaya dalam waktu singkat dengan cara yang curang, ia mungkin akan berhasil sebentar, tetapi akhirnya akan kehilangan segalanya. Umar tertawa sinis. "Jawabanmu terlalu umum, Abu Nawas. Aku menginginkan jawaban yang lebih spesifik." Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah. Jika seseorang ingin kaya dengan cepat, maka ia bisa melakukan satu dari dua hal. Pertama, ia bisa menipu dan mencuri, tetapi ia akan berakhir di penjara atau kehilangan kehormatan. Kedua, ia bisa berjualan dengan adil, menarik banyak pelanggan, dan membangun kepercayaan." Pilihan ada di tangannya. Para pedagang kaya yang berada di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Mereka berharap Abu Nawas akan terjebak dan memberikan jawaban yang membuatnya terlihat buruk, tetapi ternyata ia tetap bijaksana. Umar merasa malu karena rencananya gagal. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Wahai orang-orang, janganlah kalian terbuai oleh kata-kata Abu Nawas. Ia hanya ingin membuat kita semua merasa cukup dengan keuntungan kecil. Jika kita ingin benar-benar kaya, kita harus berani mengambil keuntungan besar." Beberapa pedagang yang masih tamak mengangguk, tetapi sebagian besar yang telah belajar dari Abu Nawas mulai menyadari niat buruk Umar. Tiba-tiba, seorang pedagang tua yang telah lama berjualan di pasar berdiri dan berkata, "Umar, engkau salah. Lihatlah bagaimana pasar kita berubah. Sebelum ini, orang-orang sering mengeluh tentang harga yang tidak adil. Sekarang, lebih banyak orang datang berbelanja karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan ditipu. Keuntungan kami mungkin tidak sebesar dulu, tetapi kami mendapatkan pelanggan setia. Itu jauh lebih baik daripada menjadi kaya sebentar lalu kehilangan segalanya." Para pedagang lain mengangguk setuju. Umar semakin geram. Ia mengambil sekantong emasnya dan berkata, "Baiklah. Jika kalian lebih memilih menjadi pedagang kecil yang puas dengan sedikit keuntungan, maka aku akan pergi mencari pasar lain." Ia pun pergi dengan wajah marah, diikuti oleh beberapa pedagang lain yang masih menginginkan keuntungan besar dengan cara yang tidak jujur. Setelah Umar pergi, suasana di pasar kembali tenang. Salah satu pedagang mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau tidak khawatir bahwa mereka akan membuat pasar lain dan menarik pelanggan kita?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Biarkan mereka mencoba. Pada akhirnya, pelanggan akan selalu mencari tempat yang memberi mereka keadilan dan kepercayaan. Jika mereka masih ingin menipu, maka pasar mereka tidak akan bertahan lama." Benar saja, beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Umar dan kelompoknya gagal. Pasar yang mereka dirikan tidak berkembang karena para pelanggan lebih memilih pasar yang jujur. Umar akhirnya kembali dalam keadaan bangkrut dan meminta maaf kepada para pedagang yang dulu ia hina. Para pedagang yang dulu sempat tergoda oleh cara Umar pun akhirnya belajar bahwa ekonomi yang baik bukanlah tentang mencari keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi tentang membangun kepercayaan dalam jangka panjang. Sejak hari itu, pasar tempat Abu Nawas mengajarkan kebijaksanaan semakin berkembang. Orang-orang dari kota lain datang untuk berbelanja, karena mereka tahu bahwa di pasar ini, mereka tidak akan ditipu. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi dirinya yang biasa, tersenyum, berjalan santai di antara para pedagang, dan selalu siap memberikan pelajaran baru kepada siapa saja yang mau belajar. Tamat. Abu Nawas dan pelajaran ekonomi untuk para pedagang.
Suatu hari, di sebuah kota yang ramai di negeri Abbasiyah, Abu Nawas berjalan melewati pasar. Ia melihat para pedagang sibuk menawarkan dagangannya dengan suara lantang, menarik perhatian pembeli dengan berbagai cara. Beberapa pedagang tampak jujur, sementara yang lain menggunakan trik untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Abu Nawas, yang dikenal sebagai sosok cerdik dan penuh hikmah, memperhatikan dengan seksama bagaimana ekonomi di pasar itu berjalan. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pedagang kain yang memasang harga sangat tinggi. Setiap kali ada pembeli bertanya, pedagang itu menaikkan harga lebih dari 2 kali lipat dan kemudian berpura-pura memberi diskon besar agar terlihat murah. Abu Nawas tersenyum dan mendekatinya. "Assalamualaikum, wahai pedagang kain. Mengapa engkau menjual barang dengan cara seperti ini?" tanya Abu Nawas. Pedagang itu menjawab, "Wahai Abu Nawas, begitulah cara berdagang. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa mendapat keuntungan besar?" Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, "Aku ingin membeli kain terbaikmu, tetapi aku akan membayarnya besok setelah aku menjual sesuatu di pasar." Pedagang itu menyetujui, dan Abu Nawas pun pergi. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar, membawa beberapa lembar kertas dan pena. Di hadapan lapak pedagang kain itu, Abu Nawas mulai menawarkan sesuatu kepada para pelanggan yang lewat. "Wahai orang-orang, siapa yang ingin membeli rahasia dagang dari Abu Nawas? Dengan beberapa koin saja, kalian bisa mendapatkan pelajaran berharga tentang cara berjualan yang lebih menguntungkan." Serunya, orang-orang pun mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang akan diajarkan Abu Nawas. Pedagang-pedagang lain ikut mendekat, berharap mendapatkan ilmu yang bisa meningkatkan keuntungan mereka. Abu Nawas lalu berkata, "Ketahuilah, dalam perdagangan, ada 3 prinsip utama agar dagangan kalian laris dan berkah. Pertama, kejujuran. Jika kalian menipu pelanggan, mereka mungkin akan membeli sekali, tetapi tidak akan kembali. Kedua, harga yang adil. Jika kalian menetapkan harga terlalu tinggi, pelanggan akan mencari pedagang lain. Ketiga, layanan yang baik. Pembeli lebih suka berdagang dengan orang yang ramah dan sopan." Para pedagang mulai berpikir. Beberapa dari mereka merasa tertampar, terutama pedagang kain yang kemarin menaikkan harga seenaknya. Salah satu pedagang bertanya, "Tapi bagaimana kami bisa mendapat untung besar jika tidak menaikkan harga tinggi?" Abu Nawas tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi biji-bijian. "Perhatikan biji ini. Jika seorang petani menanamnya dengan benar, menyiraminya, dan merawatnya dengan baik, maka ia akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah berkali-kali lipat. Tetapi jika ia ingin untung cepat dan menjual bijinya tanpa menanamnya, maka ia hanya akan mendapat keuntungan sekali. Begitu pula dalam berdagang. Jika kalian membangun kepercayaan dengan pelanggan, mereka akan terus kembali dan membawa pelanggan baru." Orang-orang mulai berbisik, menyadari bahwa selama ini mereka hanya mencari keuntungan sesaat tanpa memikirkan jangka panjang. Pedagang kain yang kemarin menaikkan harga pun mengangguk-angguk, merasa telah belajar sesuatu yang berharga. Melihat para pedagang mulai memahami pelajarannya, Abu Nawas berkata, "Nah, siapa yang ingin membeli pelajaran ini dengan beberapa koin?" Semua pedagang tertawa, dan beberapa dari mereka dengan sukarela memberikan koin kepada Abu Nawas, menganggap itu sebagai pembayaran atas ilmu yang telah ia berikan. Bahkan, pedagang kain yang kemarin menipunya pun ikut memberikan koin sebagai tanda terima kasih. Abu Nawas pun tersenyum, mengambil kain yang ia pesan kemarin, dan pergi dari pasar dengan langkah ringan. Meninggalkan para pedagang yang kini mulai memahami pentingnya kejujuran dan strategi ekonomi dalam berdagang. Setelah meninggalkan pasar, Abu Nawas berjalan melewati lorong-lorong kota yang sempit. Ia masih tersenyum sendiri, mengingat betapa mudahnya manusia tergoda oleh keuntungan sesaat tanpa berpikir panjang. Namun, ia belum selesai. Masih ada satu hal yang mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar. Kali ini, ia datang dengan cara yang berbeda. Ia mengenakan pakaian lusuh, seperti seorang fakir yang membutuhkan bantuan. Ia mendekati lapak seorang pedagang makanan yang terkenal di pasar itu karena sering menjual dengan harga tinggi. "Wahai tuan, aku lapar, tetapi aku tidak memiliki cukup uang. Bisakah engkau memberiku sedikit makanan dengan harga yang lebih murah?" tanyanya dengan suara rendah. Pedagang itu mendengus. "Jika engkau tidak punya uang, pergilah. Aku berdagang, bukan beramal," katanya dengan ketus. Abu Nawas mengangguk dan pergi. Ia lalu mendekati pedagang lain yang menjual makanan dengan harga yang lebih wajar. Dengan ramah, pedagang ini berkata, "Ambillah, Abu Nawas.
Jika kau tidak bisa membayar hari ini, bayarlah lain waktu atau doakan saja keberkahan untukku." Abu Nawas menerima makanan itu dengan senyum dan berterima kasih. Setelah kenyang, ia berdiri di tengah pasar dan mulai berbicara dengan lantang, menarik perhatian semua orang. "Wahai para pedagang, dengarkan aku. Di antara kalian ada yang berpikir bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak keuntungan. Tetapi ketahuilah, keuntungan sejati bukan hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dalam keberkahan. Pedagang yang tamak akan mendapatkan kekayaan, tetapi kehilangan pelanggan setia. Pedagang yang jujur mungkin untung sedikit, tetapi rezekinya akan terus mengalir." Para pedagang mulai berkumpul. Pedagang makanan yang kasar tadi merasa tidak nyaman, sedangkan pedagang yang baik hati tersenyum tenang. Abu Nawas melanjutkan, "Ketika kalian berdagang, pikirkanlah bukan hanya keuntungan hari ini, tetapi juga esok dan seterusnya. Pernahkah kalian melihat pedagang yang sangat kaya lalu bangkrut dalam sekejap? Itu karena mereka tidak memahami ekonomi yang sejati. Mereka mengambil lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga kehilangan kepercayaan orang-orang." Salah satu pedagang bertanya, "Lalu bagaimana cara berdagang yang benar agar kami tetap untung?" Abu Nawas tersenyum dan mengambil sepotong roti. "Perhatikan ini, jika aku menjualnya dengan harga sangat mahal, hanya sedikit orang yang mampu membelinya, dan mereka tidak akan kembali. Tetapi jika aku menjualnya dengan harga wajar, lebih banyak orang akan membeli, dan mereka akan terus kembali. Dengan begitu, aku tetap untung, dan daganganku tidak akan sia-sia." Beberapa pedagang mulai memahami maksudnya. Namun, pedagang yang sebelumnya kasar merasa tersinggung dan berkata, "Tetapi orang kaya bisa membeli dengan harga berapapun. Jika aku hanya menjual dengan harga murah, bagaimana aku bisa menjadi kaya?" Abu Nawas tertawa kecil. "Orang kaya tidak bodoh. Jika mereka merasa ditipu, mereka tidak akan kembali. Dan ingatlah, pelanggan terbaik adalah mereka yang datang kembali, bukan mereka yang membeli sekali lalu pergi selamanya." Pedagang itu terdiam, mulai merenungkan perkataan Abu Nawas. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan pakaian sederhana maju ke depan. Ia adalah seorang pedagang yang sudah lama berjualan di pasar itu. "Abu Nawas benar," katanya. "Aku telah berdagang selama puluhan tahun. Aku tidak pernah menaikkan harga terlalu tinggi, dan aku selalu berusaha jujur. Lihatlah, aku mungkin tidak sekaya beberapa pedagang lain, tetapi aku tidak pernah kehabisan pelanggan. Aku punya cukup uang untuk keluargaku, dan aku tidak pernah mengalami kerugian besar." Orang-orang mengangguk, mulai menyadari pentingnya keseimbangan dalam berdagang. Melihat hal ini, Abu Nawas berkata, "Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang berputar dengan baik. Jika kalian menekan pembeli dengan harga tinggi, mereka akan pergi. Jika kalian memberi harga yang adil, mereka akan kembali. Dan jika kalian memberikan sedikit kebaikan, mereka akan membalas dengan kesetiaan." Para pedagang mulai berbicara satu sama lain, membahas bagaimana mereka bisa menerapkan pelajaran dari Abu Nawas. Bahkan, beberapa di antara mereka mulai menawarkan harga yang lebih wajar kepada pembeli saat itu juga. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan melangkah pergi, membiarkan para pedagang menemukan hikmah dalam kata-katanya sendiri. Beberapa hari berlalu sejak Abu Nawas memberikan pelajaran kepada para pedagang di pasar. Banyak yang mulai mengubah cara berdagang mereka, tetapi masih ada sebagian yang ragu. Mereka merasa bahwa jika tidak menaikkan harga tinggi, keuntungan mereka akan berkurang. Suatu pagi, seorang saudagar kaya datang ke pasar. Ia dikenal sebagai pembeli yang sering menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mewah. Para pedagang segera bersiap, berharap bisa menjual barang dagangan mereka dengan harga tinggi. Saudagar itu berjalan perlahan, mengamati barang-barang di setiap lapak. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pedagang kain yang dikenal jujur. "Wahai pedagang, berapa harga kain terbaikmu?" tanyanya. Pedagang itu menjawab dengan tenang, "Tuan, kain ini berkualitas tinggi. Harganya sekian koin, tidak lebih dan tidak kurang." Saudagar itu mengangguk, lalu berjalan ke pedagang lain yang terkenal suka menaikkan harga. Ia menanyakan harga kain yang sama. Pedagang itu berpikir sejenak, lalu menyebutkan harga 2 kali lipat dari pedagang pertama. Saudagar itu tersenyum tipis. "Bukankah kain ini sama seperti yang dijual pedagang di sana?" Pedagang itu tergagap. Tentu saja, tetapi ini adalah barang istimewa." Saudagar itu tertawa kecil. "Aku lebih suka membeli dari pedagang yang jujur. Jika aku membeli darimu hari ini, besok aku bisa saja kembali ditipu dengan harga yang lebih tinggi."
Tetapi jika aku membeli dari pedagang pertama, aku tahu dia akan selalu memberi harga yang adil. Pedagang yang tamak itu hanya bisa terdiam dan menyesali perbuatannya. Setelah kejadian itu, banyak pedagang mulai sadar bahwa kejujuran lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Sementara itu, Abu Nawas sedang berjalan di bagian lain pasar. Ia melihat seorang pemuda yang tampak kebingungan. Pemuda itu membawa sekeranjang roti, tetapi belum ada satupun yang terjual. Abu Nawas mendekatinya dan bertanya, "Mengapa engkau tampak gelisah, anak muda?" Pemuda itu menjawab, "Aku baru memulai berdagang roti, tetapi orang-orang lebih suka membeli dari pedagang lama yang sudah dikenal. Bagaimana aku bisa bersaing?" Abu Nawas tersenyum. "Duduklah sebentar, aku akan membantumu." Ia mengambil sepotong roti dari keranjang pemuda itu dan mulai berbicara kepada orang-orang di sekitar. "Wahai penduduk pasar, siapa yang ingin mencoba roti terbaik yang baru datang ke pasar ini? Hari ini, kalian bisa mendapatkannya dengan harga istimewa." Orang-orang mulai tertarik. Beberapa mendekat dan membeli roti itu. Setelah mencicipinya, mereka terkejut karena rasanya sangat enak. Salah satu pelanggan berkata, "Wah, roti ini lebih lembut dan lezat daripada yang biasa aku beli." Mendengar itu, pelanggan lain ikut membeli. Dalam waktu singkat, seluruh keranjang roti pemuda itu habis terjual. Pemuda itu menatap Abu Nawas dengan kagum. "Bagaimana engkau bisa melakukan itu?" Abu Nawas tersenyum. "Dalam berdagang, bukan hanya harga yang penting, tetapi juga cara menawarkan barang. Jika engkau percaya pada kualitas daganganmu, biarkan orang-orang mencobanya. Jika mereka puas, mereka akan kembali dan merekomendasikan kepada yang lain." Pemuda itu mengangguk penuh semangat. "Aku akan mengingat nasihatmu, Abu Nawas." Hari-hari berlalu, dan perubahan mulai terlihat di pasar. Pedagang yang dulu tamak mulai menurunkan harga dan bersikap lebih jujur. Mereka menyadari bahwa pelanggan lebih suka kembali ke pedagang yang mereka percayai. Suatu hari, seorang pejabat kerajaan datang ke pasar untuk membeli beberapa barang. Ia terkenal sangat cermat dalam memilih tempat berbelanja. Ia mengamati bagaimana para pedagang melayani pelanggan mereka. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Aku melihat perubahan di pasar ini. Para pedagang tampak lebih jujur dan ramah. Siapa yang mengajarkan kalian hal ini?" Salah satu pedagang menjawab, "Semua ini berkat Abu Nawas, yang mengajari kami bahwa keuntungan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi juga kepercayaan pelanggan." Pejabat itu tersenyum. "Bagus. Jika seluruh negeri berdagang seperti kalian, ekonomi akan semakin makmur." Abu Nawas yang kebetulan berada di sana hanya tersenyum dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai, setidaknya untuk sementara. Beberapa bulan berlalu sejak Abu Nawas memberikan pelajaran berharga kepada para pedagang di pasar. Kini, suasana di pasar mulai berubah. Para pelanggan merasa lebih nyaman berbelanja karena para pedagang tidak lagi memainkan harga sesuka hati. Para pedagang pun merasakan manfaatnya, dagangan mereka semakin laris karena pelanggan lebih percaya dan sering kembali. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Ada sekelompok pedagang kaya yang dulu terbiasa mengambil keuntungan besar dengan menaikkan harga setinggi-tingginya. Mereka mulai merasa resah karena keuntungan mereka tidak sebesar dulu. Suatu hari, seorang pedagang kaya bernama Umar datang menemui teman-temannya dan berkata, "Kita tidak bisa membiarkan Abu Nawas terus mengajarkan hal ini. Jika para pedagang kecil semakin makmur, kita akan kehilangan kekuasaan di pasar. Kita harus melakukan sesuatu." Mereka pun berunding dan akhirnya sepakat untuk menjebak Abu Nawas. Mereka ingin membuatnya terlihat seperti seorang penipu agar orang-orang tidak lagi mempercayainya. Keesokan harinya, Umar mendatangi Abu Nawas yang sedang duduk di sebuah kedai teh di dekat pasar. Dengan wajah ramah, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kebijaksanaanmu. Jika engkau bisa menjawab pertanyaanku dengan baik, aku akan memberimu hadiah yang besar." Abu Nawas tersenyum. "Apa pertanyaanmu, wahai Umar?" Umar mengeluarkan sekantong emas dan meletakkannya di atas meja. Jika seorang pedagang ingin menjadi sangat kaya dalam waktu singkat, apa yang harus ia lakukan? Abu Nawas menatapnya tajam, menyadari bahwa pertanyaan ini penuh jebakan. Namun, ia tetap tersenyum dan berkata, ia harus bekerja keras, jujur, dan sabar. Jika ia ingin kaya dalam waktu singkat dengan cara yang curang, ia mungkin akan berhasil sebentar, tetapi akhirnya akan kehilangan segalanya. Umar tertawa sinis. "Jawabanmu terlalu umum, Abu Nawas. Aku menginginkan jawaban yang lebih spesifik." Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah.
Jika seseorang ingin kaya dengan cepat, maka ia bisa melakukan satu dari dua hal. Pertama, ia bisa menipu dan mencuri, tetapi ia akan berakhir di penjara atau kehilangan kehormatan. Kedua, ia bisa berjualan dengan adil, menarik banyak pelanggan, dan membangun kepercayaan. Pilihan ada di tangannya. Para pedagang kaya yang berada di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Mereka berharap Abu Nawas akan terjebak dan memberikan jawaban yang membuatnya terlihat buruk, tetapi ternyata ia tetap bijaksana. Umar merasa malu karena rencananya gagal. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Wahai orang-orang, janganlah kalian terbuai oleh kata-kata Abu Nawas. Ia hanya ingin membuat kita semua merasa cukup dengan keuntungan kecil. Jika kita ingin benar-benar kaya, kita harus berani mengambil keuntungan besar." Beberapa pedagang yang masih tamak mengangguk, tetapi sebagian besar yang telah belajar dari Abu Nawas mulai menyadari niat buruk Umar. Tiba-tiba, seorang pedagang tua yang telah lama berjualan di pasar berdiri dan berkata, "Umar, engkau salah. Lihatlah bagaimana pasar kita berubah. Sebelum ini, orang-orang sering mengeluh tentang harga yang tidak adil. Sekarang, lebih banyak orang datang berbelanja karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan ditipu. Keuntungan kami mungkin tidak sebesar dulu, tetapi kami mendapatkan pelanggan setia. Itu jauh lebih baik daripada menjadi kaya sebentar lalu kehilangan segalanya." Para pedagang lain mengangguk setuju. Umar semakin geram. Ia mengambil sekantong emasnya dan berkata, "Baiklah. Jika kalian lebih memilih menjadi pedagang kecil yang puas dengan sedikit keuntungan, maka aku akan pergi mencari pasar lain." Ia pun pergi dengan wajah marah, diikuti oleh beberapa pedagang lain yang masih menginginkan keuntungan besar dengan cara yang tidak jujur. Setelah Umar pergi, suasana di pasar kembali tenang. Salah satu pedagang mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau tidak khawatir bahwa mereka akan membuat pasar lain dan menarik pelanggan kita?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Biarkan mereka mencoba. Pada akhirnya, pelanggan akan selalu mencari tempat yang memberi mereka keadilan dan kepercayaan. Jika mereka masih ingin menipu, maka pasar mereka tidak akan bertahan lama." Benar saja, beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Umar dan kelompoknya gagal. Pasar yang mereka dirikan tidak berkembang karena para pelanggan lebih memilih pasar yang jujur. Umar akhirnya kembali dalam keadaan bangkrut dan meminta maaf kepada para pedagang yang dulu ia hina. Para pedagang yang dulu sempat tergoda oleh cara Umar pun akhirnya belajar bahwa ekonomi yang baik bukanlah tentang mencari keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi tentang membangun kepercayaan dalam jangka panjang. Sejak hari itu, pasar tempat Abu Nawas mengajarkan kebijaksanaan semakin berkembang. Orang-orang dari kota lain datang untuk berbelanja, karena mereka tahu bahwa di pasar ini, mereka tidak akan ditipu. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi dirinya yang biasa, tersenyum, berjalan santai di antara para pedagang, dan selalu siap memberikan pelajaran baru kepada siapa saja yang mau belajar. Tamat.